Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak dunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Oke, Mas. Ini kan aku bulan 9-nya finish kontrak. Siap. Terus aku mau nambah bisa nggak Mas? Aku nggak nambah kontrak gitu. Nambah visa Mbak, extend. Iya. Bener. Nah itu keinginan sampean apa keinginan majikan? Nah, misal ini kan aku belum bilang ke majikan. Misalnya majikan menyetujui, itu gimana Mas? Ya silahkan dicoba di imigrasi. Jawabannya di imigrasi bukan di saya. Setahu saya extend itu biasanya kalau nggak 2 minggu 1 bulan aja udah buanter itu Mbak. Oh alah, iya Mas. Jadi nggak apa-apa kalau sampai ngomong ke majikan ya ngomong aja. Kalau mau coba extend ya monggo. Iya. Berarti ini keinginannya sampean sendiri. Iya, aku kan belum bilang ke bosku. Rencana kan bulan sebenarnya bulan 3 itu kan aku ada ujian. Kenapa Mbak? Terus Powelan nek suaranya. Bulan 3 kan aku rencana ada ujian. Jadinya aku mau pulang bulan 12 soalnya kan kalau mepet nanti jadinya notis kan. Ujian harus di Hong Kong ujiannya? Enggak, di Indonesia. Aku mau proses Korea Mas. Oh. Ujiannya di Korea? Enggak, ujian di Indonesia. Mau kerja ke Korea gitu loh. Lah ya makanya pulang aja. Kenapa harus extend 3 bulan? Kelamaan Mas. Bulan 9 pulang, bulan 3 ujian. Jadinya bingung. Aku kalau lama-lama di rumah kurang nyaman. Ya iya ya nggak apa-apa. Kalau udah renew terus nanti break itu solusi terbaik. Tapi ya wis, mending ngomong aja sama majikan. Bilang nambah kontrak tapi bisa nggak bulan 2 pulang gitu ya? Nah alternatifnya gini, kalau misalnya majikannya mau nge-extend ya di-extend biar dia jauh lebih murah. Kalau majikannya nggak nge-extend, aku mau renew tapi aku ada urusan, maka aku akan break di bulan gini. Kalau majikan kan kalau sampean break pasti nggak mau, ya udah kamu tak extend aja. Maumu sebulan ya udah sebulan sambil aku nyari CC lagi kan intinya. Komunikasi dengan majikan dulu, ngomong baik-baik, ya kan? Iya Mas. Kalau sampean nggak mau, artinya begini loh, kalau memang sampean nggak mau, ini rodok melenceng maneh gitu. Apa jenenge ceritaku? Kalau sampean nggak mau waktu kelamaan di Indonesia, ya harusnya kan lebih fokus. Jadi ujiannya sampean bisa belajar lebih pas harusnya loh ya. Aku nggak mau kasih saran-saran yang lain lah, walaupun ada banyak saran buat sampean, tapi enggak lah, nanti takutnya bermasalah buat sampean kalau sampean makso. Karena menurutku ya usahakan komunikasi dulu dengan majikan. Giliran majikan ACC ya dapat extend sebulan kan it's okay. Kalau ternyata CC barunya juga belum datang 2 bulan ya enggak, kalau majikan mau, karena kehidupan sampean ini kan harus ada penjaminnya. Kalau misalnya visa habis gitu. Iya. Jadi nanti kalau misalnya makso lagi ya. Sudah dapat extend terus sampean keluar. Ya keluar di Makau 2-3 hari, coba balik masuk ke Hong Kong dapat berapa hari. Kalau dapat 1 bulan lagi ya 2 bulan, tapi sampean hidup di luar, bayar kos dhewe, mangan dhewe, lontang-lantung ya nggak tahu, malah saya nyaranin saya nyaranin sampean mau cari paten malah ketangkep, malah bahaya, nggak bisa jadi ke Korea. Iya. Mending udah selesai. Kalau memang majikan masih mau extend untuk dapat CC baru ya sudah ikuti itu. Kalau
enggak ya pulang aja, mempersiapkan lebih matang ke Koreanya. Nek menurutku lebih lebih arah pulang aja. Karena kan ada ke Korea, itu yang harus dipersiapkan lebih. Begitu ceritanya. Iya. Iya Mas. Ada lagi Oh, yang makasih ya Mas. mau ditanyakan, cukup itu aja. Iya, cukup itu aja Mas. Makasih ya. Oke, sehat selalu Mbak E. Yuk, Terima bye-bye. kasih Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, buat teman-teman semuanya ya kan, semua nggak tahu ya kenapa ya, kayak di rumah lama itu pengangguran itu kok nggak mau gitu loh di Indonesia. Saya ini bingung ya pada teman-teman, kenapa kok dengan Indonesia, padahal mbaknya tadi cerita mau ke Korea. Wah, ini keren, harusnya kan pulang lebih cepat, kemudian di-prepare, dipersiapkan benar-benar kalau perlu lagi. Saran saya adalah perbaiki bahasa Korea sebelum ujian, datang ke Korea juga untuk ngetes omongan, ngetes bicara ya. Jadi bayangin langsung berangkat juga urus visa ke Korea, mumpung duitnya Hongkong masih ada ya. Jadi belajarnya dilempengin 5 hari, 6 hari, seminggu ke Korea kan boleh. Atur bikin visa, terus berangkat ke Korea. Jadi sebelum ujian tes, wah cari info-info ya kan, belajar bahasa Korea atau kursusan bahasa Korea yang ada di Korea langsung, yang bisa memberikan beasiswa. Jadi intinya menurut saya bahwa ini mbaknya termasuk bagus, keluar dari Hong Kong ikut ujian ke Korea, ini the best menurut saya. Baru dapat cerita hari ini, makanya kenaikan di level kita ya kan, itu sebenarnya sangat memungkinkan sekali bagi teman-teman yang memang masih mau menggali sesuatu dalam dirinya, yang masih mau belajar potensi di dalam dirinya yang besar apa. Salah satunya mbaknya ini ya, makanya saya jadi semangat gitu. Wah, ke Korea ya pulang aja, persiapkan segala sesuatunya untuk ujian ke Korea. Bila mana dan bila perlu ada spare money ya kan, sebelum ujian kita sudah datang ke Korea duluan ya, melihat potensi teman-teman yang kerja di Hongkong itu. Kalau mau menabung ya, sebenarnya untuk potensi apakah bisa ke Jepang, apakah bisa ke Korea, sebenarnya tidak ada yang sebenarnya tidak bisa, tinggal kesungguhan hati ya kan? Kalau kalian memang punya kesungguhan hati ya kan, kalian punya benar-benar minat yang kuat, kemudian kalian mau menghitung dan mau berproses, tidak ada yang tidak mungkin. Ketidakmungkinan itu ada kalau cara berpikir kita yang sudah menghalangi, nggak mungkin. Tapi kalau cara berpikir kita bagaimana caranya ya, seperti apa prosesnya, saya mau komitmen dan konsisten tak jalanin prosesnya, maka semua yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Nah itu loh persoalan ya, ada persoalan ketidakpercayaan kepada diri sendiri, ada perasaan di mana self esteem ya, memprediksi dan memperkirakan dirinya sendiri itu mampu apa tidak. Nah itulah yang menyebabkan orang bisa tumbuh dan berkembang jauh lebih baik untuk era berikutnya dan berikutnya. Tapi kalau kita berpikirnya ngene ae wis aman semuanya, ya itulah yang akan terjadi. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.